welcome to Adi Talks, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. So, this is the first episode of Adi Talks. Dan aku Indah, aku merupakan founder juga psikolog dari Aditi Psychological Center. Nah, Adi Talks itu apa sih sebenarnya? Jadi aku jelasin sedikit ya. Adi Talks itu adalah ngobrol-ngobrol seru nih. Jadi kita ngundang narasumber-narasumber yang luar biasa, yang punya pengalaman di bidangnya masing-masing, yang bisa kita petik insight dan juga pembelajaran-pembelajarannya terhadap suatu hal, fenomena ataupun kejadian-kejadian di hidupnya yang mudah-mudahan nanti aditers semua di sini bisa sama-sama dapat insight-nya dari obrolan kita yang akan berlangsung hari ini. Oke, nah hari ini aku ada di sini di episode pertamanya Adi Talks, excited banget dan jujur agak sedikit tegang. But honestly aku di sini datang sama seseorang yang wah aku kenal banget sebenarnya dia ya. Welcome Pak Naldi. Thank you banget ya udah datang ke Aditi. Sama-sama. Udah ngobrol di sini bareng-bareng sama aditers semua di episode pertamanya Adi Talks loh. Anda pembuka berarti ini ya. Pembuka. Jadi pastikan ini berjalan dengan baik. Kita hari ini bakal ngomongin sesuatu yang relate banget sama banyak orang, khususnya di tahun 2020 nih sebenarnya. Kenapa? Karena di 2020 ini kita ngalamin banyak banget kondisi yang cukup menegangkan lah ya, bisa dibilang menantang, menegangkan, dan jauh banget dari prediksi kita. Bahkan banyak kejadian yang mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa oh ini bakal terjadi nih di hidup kita nih, gitu loh. Mulai dari perubahan secara sosial, finansial, sampai ke masalah karir, gitu ya. Dan jadi intinya di 2020 itu sorry to say kita banyak ngedenger nih soal teman-teman kita di luar sana yang sempat mengalami permasalahan terkait dengan karirnya mereka. Dari mulai harus bekerja di rumah gitu kan, bergulat dengan pekerjaan di rumah plus harus ngurus anak plus juga mungkin harus ngurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kayak gitu. Belum lagi ada mereka yang harus dirumahkan bahkan sampai diberhentikan. Nah ini menjadi satu hal yang sangat menantang banget buat banyak orang, sehingga wajar kalau banyak orang di luar sana akhirnya memilih untuk banting setir nih akhirnya gitu. Dan aditers, Naldi ini kenapa kita undang ke sini? Karena dia merupakan salah satu yang terdampak langsung. Terdampak ini ya, maksudnya terdampak dalam masalah karir dan hal lain gitu loh. Oke, nah kita langsung aja nih Nal. Berarti kan yang aku tahu kamu ini kan seorang editor. Dari tahun berapa sih bekerja sebagai editor? Editor dari tahun 2000, saya juga lupa. 2011 lulus SMA, putus kuliah, akhirnya magang jadi editor, belajar sana sini. Terus gimana bisa sampai akhirnya udah jadi editor? Kakak sih, ada kakak ipar nawarin gitu kan, karena suka ngedit dan segala macamnya gitu kan. Yaudah lo magang deh di teman gue gitu kan. Jadi apa gitu, jadi editor, ngerjain apa, sinetron gitu kan. Yaudah akhirnya magang, dan itu pun nggak jadi editor dulu, maksudnya jadi loading data dulu, jadi messenger dulu, kurir lah kasarnya gitu kan. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol sama editor, ya udah akhirnya. Berarti gini, 2020 kemarin gue sempat denger juga gitu, maksudnya lo sempat akhirnya memutuskan untuk nggak ngelanjutin pekerjaan lo di bidang editing atau gimana gitu? Apa yang terjadi dengan pekerjaan lo sebagai editor di 2020? Yang terjadi sebagai editor nggak ada apa-apa gitu loh ya, karena pandemi gitu kan. Karena memang perusahaan maunya karyawan 50% nggak masuk gitu kan. Akhirnya kan ada yang sebagian dirumahkan, sebagian masuk gitu, di rolling gitu kan. Cuman kan dan lo termasuk yang dirumahkan. Dirumahkan. Jadi makin kesini sebenarnya bukan karena pandemi gue memutuskan untuk berhenti kerja sebagai editor, karena memang gue pribadi gue nggak mau ada ada pressure dari orang lain ketika gue kerja gitu kan. Dan akhirnya lo memutuskan untuk mencoba beralih. Tadi lo bilang lo putar pola pikir lo untuk nggak totally menjadi editor gitu. So apa yang lo kerjain sekarang? Sekarang yang gue kerjain buka pemancingan. Gue mau coba di di bidang perikanan dulu, karena kan memang dari kecil, karena memang basically tinggal di kampung ya, maksudnya kayak hobi kayak mancing dan suka ikan-ikanan gitu kan. Jadi dulu tuh sempat
SMP, SMA gue belajar masalah perikanan di daerah Bogor. Akhirnya ya udah gue coba buka pemancingan. Tadinya juga mencoba buat ternak ikan kan, segala macam gitu kan. Artinya sekarang prioritas pekerjaan lo sebagai bisa nggak gue bilang sebagai wirausaha? Prioritas ya bisa dibilang sebagai wirausaha sih. Bisa ya. Oke. Lebih enak sih kayaknya. Baru mau gue tanya. Lebih enak apa? Lebih nyaman ketika dibilang jadi wirausahawan. Oh gitu. Dibanding jadi editor. Editor kan. Serius kenapa? Image-nya gini maksudnya kayak, wah editor keren gitu kan di TV. Apa yang terjadi? Kenapa menurut lo lebih senang dianggap sebagai wirausahawan? Ya terlepas dari gaji ya, karena kalau gaji relatif ya, orang-orang ada yang gajinya sekian tapi sudah merasa cukup, tapi ada juga yang gajinya sekian tapi kayaknya belum deh, kan tergantung kebutuhannya. Gitu. Nah, apa yang menarik dari menjadi seorang wirausahawan buat lo sendiri? Wirausahawan kayak memacu adrenalin aja sih, kayak apa namanya, memutar. Jadi apa namanya, mengubah mindset lo menjadi lebih apa sih ya, kreatif sih pertama gitu kan. Jadi apa, bidang usaha apa nih yang bakal lo bangun gitu kan. Ada masa-masa sulitnya juga gitu, dimana saat lo merugi, di saat lo untung, ya itu karena fluktuatif, timbangannya kayak gelombang aja gitu loh. Maksud gue kayak ngalir aja udah gitu kan. Masalah kembali lagi masalah rezeki ya itu urusan Allah gitu kan. Tapi berarti itu jadi satu hal yang challenging dong buat lo. Banget. Yeah. Banget. Ketika sekarang mereka melihat lo sebagai wirausahawan, apa yang mereka bilang? Hidung amat sih gitu kan. Kalau kata orang Sunda sebenarnya. Hidung itu ya, ini gue ngomong pakai bahasa Sunda gitu di daerah gue. Hitam amat sih sekarang gitu kan. Udah mendingan kerja lagi, emang belum dapat kerjaan segala macam gitu kan. Maksud gue kayak, ya dalam pikiran gue cuma satu gitu kan, ngapain sih lo ngurusin hidup orang lain gitu kan. Ya cuman itu doang gitu loh. Gue nggak pernah apa namanya sedrama itu menanggapi komentar orang lain. Maksud gue kayak ya udahlah biasa aja gitu kan, ya itu berarti pendapat mereka gitu kan. Berarti ada ya komentar-komentar kayak gitu yang artinya banyak. Orang-orang tuh seolah kayaknya lebih tahu bahwa lo mending kerja A aja deh daripada lo kerja B gitu, seolah kayak gitu ya. Tapi lo sendiri menanggapinya tadi dengan lo bodo amatin gitu ya, lo cuekin aja gitu. Ada yang dibodo amatin, ada yang tergantung pertanyaannya sih, tergantung pertanyaan atau pernyataan apa dari orang-orang yang mungkin sempat lo kena banget ke hati gitu, ada nggak? Apa ya? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Karena kan hampir semua pertanyaannya sama, pernyataannya sama gitu kan. Dan gue pikir ya gue ngambilnya positif aja gitu loh. Mereka intinya peduli sama gue gitu kan. Mereka mau nanya gue gitu kan, kondisi gue sekarang gitu kan. Berarti kalau gitu menurut lo support dari orang-orang di sekitar lo tuh penting nggak sih untuk meniti karir lo yang baru penting. ini? Penting. Support yang seperti apa dulu gitu loh. Kalau yang lo harapin support yang seperti apa? Dukungan penuh apa ya? Kayak ridho sih sebenarnya. Kayak gini loh, kayak misalnya masalah asmara kan, wah mama mah nggak setuju nih kamu pacaran sama si ini gitu kan. Kayak gitu loh maksud gue tuh, kayak ya penting apapun jalannya, apapun hal yang lo lakuin, lo dapat support dari orang tua lo minta izin gitu kan, minta izin, kalau misalkan diizinin ya lo jalanin dengan serius gitu loh. Jangan pelya gitu kan. Ada orang kan mikirnya kan, banyak orang berpendapat gini tentang pengusaha, wah dia mah enak ya gitu kan hidupnya gitu, wah sekarang mah dia udah kaya nih segala macam gitu kan. Cuy, lihat dulu prosesnya cuy gitu kan, bangun pagi telat, ngalamin rugi dan segala macam, jangan seenaknya aja gitu loh. Maksud gue kayak banyak orang kan yang ngomongin gitu kan, terima enaknya aja tanpa tahu prosesnya kayak gimana gitu kan. Berarti artinya bisa dibilang gini dong ya, orang-orang di luar sana mungkin banyak yang hanya melihat hasil gitu ya. Mereka nggak tahu prosesnya apa. Jadi ketika kita nih ngelihat orang, oh enak ya jadi si A, enak ya jadi si B, udah bisa gini, udah bisa gitu, uangnya udah sekian, udah segini, udah segitu gitu. Kita juga harus lihat perjuangan dia untuk mencapai titik itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau gitu lo sendiri nih yang gue tanyain sama lo. Ya, lo pernah nggak sih ngerasa kayak, kok orang lain udah bisa dapetin A, orang lain udah bisa dapetin B, kok gue nggak bisa kayak dia ya? Nah, itu loh. Kok gue nggak bisa kayak dia gitu kan? Nah, gue harus melampaui dia gitu loh. Maksud gue kayak gini, kalau misalkan temen lo sukses gitu kan, apalagi teman dekat lo, sahabat lo, atau keluarga terdekat lo gitu loh, ya lo belajar
belajar di situ loh, maksud gue jangan cuma justru itu harusnya dijadiin motivasi. Iya benar. Oke. Nah ini menarik banget ya Aditers. Artinya ketika kita melihat ada orang lain yang kita nilai lebih sukses dari kita nilai lebih keren dari kita, justru jangan dijadiin hal yang kayak gue mah apa tuh remahan rengginang gitu, nggak bisa kayak dia gitu. Gimana caranya mindset kita melihat bahwa ketika ada orang lain yang lebih sukses dari kita, itu bukan bikin kita malah ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain dan jadinya lebih lemah, tapi kita jadiin pacuan, kita jadiin motivasi untuk kita bisa bergerak maju, at least menyamai dia atau bahkan melebihi dia gitu ya kan. Dan tadi hal yang menarik juga dari Naldi yang gue tangkap bahwa justru ketika ada teman-teman kita, ada sahabat atau orang terdekat kita sukses, justru harusnya kita dukung lah ya. Iya harus lah. Ya, justru harusnya kita dukung. Atau malah justru jangan jadi kayak dia kan linknya banyak di mana-mana, wajar lah dia bisa sukses gitu ya. Artinya berarti it's all about mindset-nya nggak sih? Iya benar. Oke, so sekarang apa harapan lo terkait dengan karir yang lagi lo jalankan sekarang? Harapan gue, ya semoga gue dikasih sehat terus. Amin. Dikasih jalan yang sedih ini ya. Jadi sedih loh. Coba backsoundnya nanti editor. Gitu. Nggak, harapan gue ya, gue dikasih sehat terus, dikasih dukungan, dikasih jalan yang dikasih jalan yang benar lah kasarnya. Jangan sampai lupa garisnya gitu. Oke. Nah, dari apa yang tadi udah lu ceritain gitu, perjalanan panjang lo gitu kan, dari lo lulus SMA, lo masuk kuliah ke jurusan yang mungkin nggak lo harapkan, nggak sesuai sama passion lo, dan lo memutuskan untuk berhenti, tapi bukan berhenti karena lo sekedar lo nggak suka doang, tapi lo bertanggung jawab untuk melakukan hal lain. Itu key pointnya ya gitu. Artinya buat teman-teman di luar sana mungkin yang berpikir untuk gue berhenti kuliah aja deh, gue nggak suka gitu, tapi pastikan bahwa setelah kalian berhenti, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya, itu yang paling penting kan gitu. Gini, ada satu pesan nih. Ada hal baru di luar sana yang kalian nggak tahu, padahal hal baru tersebut bikin kalian nyaman. Contohnya kayak gue jadi editor, gue nggak tahu dunia editing, gue cuma lihat sinetron FTV dan segala macam gitu kan, iklan dan segala macamnya gitu kan, gue lihat di TV gitu kan, ternyata proses di belakangnya menyenangkan gitu. Intinya percaya kalau lu bisa, diri lu bisa gitu. Percaya sama diri sendiri gitu. Orang lain kan orang lain berbicara itu, orang lain kasih opini, itu ada opini yang membangun, ada opini yang menjatuhkan lo gitu. Nah, tinggal baik lagi kitanya, cara berpikir kita, lo mindset lo harus lo ubah gitu kan. Tanggapilah semua hal dengan berpikir positif, apapun itu. Maksudnya mau orang lain mau menganggap lo buruk, tetap lo anggap orang lain positif. Jadi ya kuncinya lo percaya sama kemampuan diri lo sendiri, dan lo selalu melihat berbagai hal yang terjadi di sekitar lo dengan positif. Nah. Well, thank you banget ya Nal, udah sharing. Thank you banget juga udah ngasih pandangan yang luar biasa ke gue, terutama di sini dan juga teman-teman di sini plus editors semuanya, tentang gimana sih kita melihat peluang-peluang karir di sekitar kita, gimana kita mencoba membandingkan karir kita dengan orang lain, gimana kita menerima dan mindset kita terhadap apa yang orang lain bilang gitu. Nah, kalau dari gue sendiri sih editors, satu hal yang mau gue sampaikan ke kalian semua, bahwa setiap orang itu punya milestone yang berbeda-beda. Artinya kita punya zona waktunya kita masing-masing untuk mencapai apapun yang lagi kita kejar. Boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi as long as itu menjadi motivasi untuk kita. Kayak yang tadi Naldi bilang, kalau perbandingan diri kita dengan orang lain bisa bikin kita jadi lebih berkembang, bisa bikin kita bergerak lebih maju, itu keren banget. Tapi kalau perbandingan diri kita dengan orang lain justru bikin kita malah makin drop, bikin kita malah jadi nggak percaya diri, bikin kita malah jadi ngerasa useless, nggak ada apa-apanya. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi artinya fokus sama tujuan hidup kalian maunya apa, percaya sama diri kalian sendiri, dan berjuang sebaik mungkin yang kalian bisa sesuai dengan kemampuan dan potensi kalian masing-masing. Oke, thank you banget ya editors untuk waktunya yang udah nontonin kita Aditalks di episode pertama kali ini. Akhirnya selesai juga. Iya, semoga obrolan hari ini bisa ngasih insight-insight baru buat Aditalks semuanya ya. Dan tenang aja, karena Aditalks bakalan balik lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah keren, dengan narasumber yang gak kalah kece juga, yang pastinya bisa memberikan pembelajaran dan juga insight-insight baru buat Aditalks semua. See you di Aditalks episode kedua, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Bye!